Meski dunia terancam resesi, namun masyarakat Indonesia masih memiliki keyakinan yang baik terhadap ekonomi di tanah air. Hal itu tercermin dari indeks kondisi ekonomi pada Oktober 2022 yang berada di level 112,3 atau naik dari 108,3 pada bulan sebelumnya. Tak hanya itu, indeks keyakinan konsumen pada Oktober juga naik ke level 120,3. Lebih tinggi dari bulan sebelumnya 117,2. Tak hanya meningkat, indeks saat ini juga berada di zona optimistis atau indeks di atas 100. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono mengatakan, kenaikan tertinggi ada pada keyakinan masyarakat untuk membeli barang tahan lama. Erwin melanjutkan, kenaikan keyakinan konsumen akan pembelian barang tahan lama seiring dengan peningkatan persepsi konsumen terhadap penghasilan saat ini dibandingkan dengan 6 bulan yang lalu. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah memberikan bocoran penetapan upah minimum pada tahun 2023 akan lebih tinggi dari tahun 2022. Yang jelas, tahun depan rumusnya masih menggunakan formula yang ditetapkan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menjelaskan, perhitungan upah minimum ditetapkan menggunakan formula yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Perhitungan formula upah minimum memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Dengan pertumbuhan kedua indikator itu di 2022, maka dipastikan upah minimum 2023 lebih tinggi dari tahun 2022 yang rata-rata 1,09%. Ida mengatakan penetapan UMP 2023 sudah dimulai dari September 2022 sampai 1 November 2022 dan terus melakukan dialog dengan Dewan Pengupahan Provinsi untuk mendapatkan masukan hingga nantinya ditetapkan oleh kepala daerah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengumumkan pemenang lelang wilayah kerja penawaran langsung tahap 1 2022. Dari 6 wilayah kerja migas yang dilelang Kementerian SDM, terdapat 2 lelang wilayah kerja yang diumumkan. Kedua lelang wilayah kerja migas itu adalah Offshore Northwest Aceh Melaboh dan Offshore Southwest Aceh Singkil. Kedua lelang wilayah itu dimenangkan oleh Konrad Asia Energy yang merupakan perusahaan migas asal Australia. Jumlah total investasi komitmen pasti dari 2 wilayah kerja tersebut adalah $30 juta Amerika dan bonus tanda tangan sebesar $100.000 Amerika. Saat ini untuk lelang reguler wilayah kerja migas tahap 1 tahun 2022 juga masih berjalan yang terdiri dari 3 wilayah kerja, yaitu Arakundo, Bengara 1, dan South Makassar. Setelah meletusnya perang Rusia-Ukraina mendorong biaya energi untuk rumah tangga di seluruh Eropa naik hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu. Dalam indeks harga energi rumah tangga Eropa tercatat tagihan energi gas melonjak 111% bila dibandingkan dengan Oktober tahun lalu. Tak hanya itu, tagihan listrik juga mengalami kenaikan 69% secara tahunan. Penduduk Amsterdam, Belanda membayar paling banyak di Eropa untuk gas alam. Posisi ini kemudian diikuti Copenhagen, Denmark. Jumlah yang dikeluarkan oleh mereka yang tinggal di ibu kota Belanda itu hampir 17 kali lebih tinggi daripada di Budapest, Hungaria, yang merupakan ibu kota termurah untuk bahan bakar di Uni Eropa. Di luar Uni Eropa, warga di Kiev, Ukraina membayar 19 kali lebih sedikit daripada di Amsterdam. Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyita 50.676 Bitcoin curian senilai $3,3 Amerika Serikat atau setara dengan 51,4 triliun rupiah dari James Zong pekan lalu. Ini merupakan penyitaan terbesar kedua Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Menurut pihak berwenang, James Zong mencuri Bitcoin dari marketplace ilegal Silk Road, sebuah forum dark web yang menjual obat-obatan dan produk terlarang lainnya dengan menggunakan cryptocurrency sebagai alat pembayaran. James Zong membuat 9 akun penipuan di Silk Road dan mendanainya dengan 200 hingga 2.000 Bitcoin per akun. James Zong dinyatakan bersalah atas penipuan online yang membuatnya menghadapi tuntunan hukuman penjara maksimal 20 tahun.